Shalom, selamat pagi kepada jemaat Tuhan di mana berada pada hari ini. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan pada kita sehingga kita ada pada hari ini. Walaupun kita pada hari ini beribadah melalui udara, tetapi kasih setia Tuhan itu adalah senantiasa bersama kita. Dan pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan telah membimbing kita di dalam kehidupan kita, walaupun keadaan dunia sekarang ini memisahkan dan menghalang kita berkumpul di dalam satu ruang untuk beribadah, tapi itu bukan perbedaan kasih Tuhan yang berbeda. Dimanapun kita beribadah, di rumah masing-masing, dimanapun itu sama juga kita beribadah bersama di dalam gereja. Yang penting adalah hubungan pribadi kita kepada Tuhan. Dan pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan dan kita datang berdoa di dalam ibadah raya kita pada hari ini, walaupun berudara, kasih Tuhan itu adalah bersama kita seperti kita beribadah dalam satu ruang. Di sini kita membawa beberapa ayat dari Tuhan yang mengatakan di dalam kitab Mazmur pasal 138 yang mengatakan, jika aku berada dalam kesusahan, jika perkatakan hidupku dalam kepala hidupku, jika mengulurkan tanganmu dan tangan kamu menyelamatkan aku, Tuhan akan menyelesaikan yang baikku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau singgalkan bahwa sana. Haleluya, terima Tuhan.
Tuhan dimanapun berada saat ini kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk mendengar firman Tuhan dan apa firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Kita dalam Tuhan dan kita memuliakan Tuhan dan berdoa kita hari ini seterusnya dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dimuliakan Engkau Tuhan, ditinggikan Engkau Tuhan, terpujilah Bapa, terpujilah nama Yesus. Haleluya. Engkau Maha Kuasa. Haleluya. Dimuliakan Tuhan. Bapa satu yang selalu setiap diberikan orang di kemasi di mana berada, dan mohon dari Tuhan siapa-siapa umat-Mu yang berkesempatan bersama kami melalui ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan Engkau berkati dimanapun mereka, siapapun mereka Tuhan. Hamba pada Tuhan yang berkati melalui ibadah kami pada pagi hari ini, walaupun melalui jalan kami yang percaya Tuhan melihat dari hati umat-Mu di mana berada. Yeah.
satu itu bahwa firman Tuhan dari dulu sekarang dari sampai selama-lamanya tidak berubah. Haleluya, yang percaya bahwa firman Tuhan tetap bisa bersama kami Bapa. Tuhan, kami atas itu menserahkan setiap umat Tuhan, hamba Tuhan, di mana berada Tuhan, yang siap untuk mendengar firman bersama kami pada pagi hari Tuhan. Tuhan berkati setiap pribadi kami yang bersama untuk mendengar firman Tuhan. Kosongkanlah hati kami Tuhan, supaya kami memperbaiki setiap diri kami Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan serta lagi hamba sekali yang menyatakan firman kepada jemaat di mana aku berada di saat ini. Melalui bersama kami Tuhan pada hari ini. Tuhan urapi dia apa yang Tuhan rencanakan bagi dia untuk menyampaikan kepada kami untuk memberkati dia, supaya dia dapat menyampaikan kepada kami Tuhan untuk memberikan kami untuk mengenal roh yang berbeda Tuhan untuk berdosa di depan. Kami percaya Tuhan yang menyertai kami bahwa firman Tuhan dari dulu sekarang sampai selamanya Tuhan tidak berubah. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Thank you.
kiranya gereja Tuhan, biar firman-Mu berbicara bagi hamba-Mu Tuhan berkat dan bekerja agar diri kuasa. Sekali itu misalkan hamba percaya yang menyampaikan firman berkat kepada dunia, dan Kau berbicara langsung melalui dia untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada setiap yang diberikan. Yang percaya kami berkati oleh firman-Mu. Hari ini kita berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Oke, terima Tuhan, kita sampai di sini terima Tuhan. Dan perkara yang disampaikan nanti kita kali ini untuk mendoakan perkara doa ini. Pertama kita doakan bagi khususnya bagi teman kita maupun doa teman kita di Indonesia maupun teman Tuhan di mana-mana supaya diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan walaupun keadaan dunia seperti ini, biar kita berkati Tuhan. Dan seminta pastor ini juga nanti mendoakan bagi jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, di dalam menghadapi segala pergumulan apapun berubah mereka, hanya Tuhan mengetahui semuanya. Dan seterusnya seminta pastor ini untuk mendoakan mungkin jemaat Tuhan yang akan memberi persembahan ya, walaupun tidak bersama dimanapun, bagaimanapun cara kita memberi kepada Tuhan, Tuhan yang mengetahui semuanya. Dan Tuhan melihatkan hati kita untuk memberi kepada Dia. Dan sampai sini puji Tuhan dan masa saya serahkan kepada pastor ini. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera dan selamat pagi, dan selamat bertemu kembali kepada kita semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini dalam mengikuti ibadah secara online ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kesempatan sekali lagi untuk kita boleh bersama beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, dan juga merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Judul firman Tuhan yang akan saya bawa untuk kita pada pagi ini adalah Orang Percaya yang Merdeka, yang akan kita baca daripada 3 ayat yang terdapat di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang pertama, dan Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sehingga 32, dan juga di dalam 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat 17. Galatia pasal 5 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat yang kedua terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sehingga ayat 32. Yang berkata demikian, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan ayat yang ketiga terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 17 yang berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kemerdekaan adalah keinginan setiap orang. Jika ditanya kepada setiap diri kita, saya pasti tidak ada yang suka hidup di bawah suatu tekanan atau dikongkong. Semua orang ingin hidup bebas. Ini terbukti dengan naluri jiwa kita tidak suka diperintah atau disuruh-suruh oleh orang lain. Nah, saudara, kemerdekaan dari kata dasarnya yaitu merdeka bermaksud bebas. Sama ada bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan dan sebagainya, atau juga membawa maksud tidak terikat dan lepas dari tuntutan. Dengan kata lain, kemerdekaan menjelaskan tentang suatu kebebasan, seperti bebas dari penjajahan, sebagaimana negara kita yang mengisytiharkan kemerdekaannya dari penjajahan British pada 31 Agustus 1957. Tetapi kemerdekaan ini adalah kemerdekaan secara lahiriah, kemerdekaan secara negara, yaitu bebas dari penjajahan asing. Namun secara rohani Alkitab mengatakan, semua manusia tanpa terkecuali telah dijajah oleh perbudakan dosa dan hidup di bawah kuk perhambaan. Manusia telah diperhamba oleh dosa,
dan dosa telah menjadi tuan yang sentiasa menuntut agar dilayani manusia. Nah, Paulus berkata di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 14, tetapi aku bersifat daging, terjua di bawah kuasa dosa. Dan ini menjelaskan kepada kita seluruh aspek kehidupan manusia telah rusak akibat dosa. Namun Alkitab mengajarkan ada satu kemerdekaan yang sejati, yang tidak dicapai oleh perjuangan manusia, tetapi melalui pengorbanan seorang pribadi, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudara, kemerdekaan di dalam Kristus bermaksud orang percaya sudah merdeka, dibebaskan dari tawanan, dibebaskan dari jajahan, bebas dari ikatan dan belenggu, dan lepas dari cengkraman iblis. Kristuslah yang telah membebaskan kita. Ia telah memerdekakan kita sepenuhnya, supaya dosa jangan lagi berkuasa atas kehidupan kita. Nah, kita tahu sejak kejatuhan manusia, dosa telah menguasai kehidupan manusia, dan tidak ada seorang manusia pun yang boleh membebaskan atau melepaskan dirinya dari belenggu dosa. Semua manusia telah dirantai oleh kuasa dosa, dan upah dosa itu adalah maut. Maka itulah sebabnya saudara, Yesus harus mati di kayu salib untuk membayar harga kemerdekaan kita, supaya kita dilepaskan dari hukuman maut dan kebinasaan kekal melalui kematiannya. Karena itu, saudara-saudari, kemerdekaan kita sangat berharga. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, darah Kristus, darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan ayat firman Tuhan yang telah kita baca, kita akan melihat 3 ciri kehidupan orang percaya yang merdeka. Kita semua dipanggil Tuhan untuk merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita. Tetapi kenyataannya, saudara, ada juga orang yang tidak mau merdeka karena masih mau hidup di dalam penjajahan, di dalam kuk perhambaan. Nah, Galatia pasal 5 ayat yang pertama berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, ciri orang percaya yang merdeka yang pertama adalah jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, saudara, kata jangan di sini bermaksud suatu kata perintah yang melarang kita untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, artinya jangan lagi mau dijajah, jangan lagi mau diperhambakan oleh dunia dan dosa. Nah, secara etimologi, kata perhambaan berarti suatu keadaan di mana seseorang menjadi budak. Bukan hanya menjadi budak, bahkan sepenuhnya berada dalam kendali orang lain yang lebih berkuasa. Nah, dalam era kekristenan awal, perhambaan menjadi ciri ekonomi dan masyarakat dalam empayar Rom. Tetapi dengan berlakunya revolusi membawa kesedaran mengenai kebebasan dan hak-hak manusia, sehingga sistem perhambaan dihapuskan. Karena itu Paulus menggunakan kata perhambaan untuk menggambarkan keadaan manusia yang diperhambakan oleh dosa, menjadi budak dosa dan melakukan keinginan-keinginan dosa yang berasal dari iblis. Nah, ayat yang telah kita baca ini tadi merupakan teguran Paulus kepada jemaat Kristen di Galatia berkenaan dengan pengaruh-pengaruh yang salah yang masih melekat di dalam kehidupan mereka, yaitu untuk selamat mereka harus taat kepada hukum Taurat dengan melakukan sunat. Ya, memang latar belakang hidup mereka dahulu tidak percaya kepada Yesus, di mana mereka dikuasai oleh suatu kefahaman atau ajaran sesat yang mempengaruhi pemikiran sehingga masih terbawa-bawa dalam kehidupan seharian mereka. Nah, beberapa anggota jemaat di Galatia telah menggantikan iman mereka kepada Kristus dengan iman kepada upacara-upacara legalisme dari hukum Taurat yang menekankan sistem peraturan dan hukum supaya manusia memperoleh keselamatan. Nah, orang yang memegang fahaman ini secara umumnya menyangkal anugerah ataupun kasih karunia dari Allah.
Nah, karena itu Paulus menasihati mereka agar mereka tetap berdiri teguh, agar mereka tetap kuat dan tidak goyah dalam iman mereka, supaya mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran palsu, ajaran turun-temurun, filsafat-filsafat manusia yang membawa mereka menyimpang dari Injil Kristus yang telah memerdekakan mereka. Nah, saudara, hal ini menunjukkan terdapat segelintir orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus, tetapi mereka belum memahami dengan benar arti kemerdekaan mereka di dalam Tuhan. Karena itu mereka mudah terpengaruh dan mengikuti ajaran-ajaran lain yang bukan dari Injil Kristus. Nah, hal ini juga berlaku kepada orang Kristen hari ini. Banyak orang Kristen yang tidak memahami arti kemerdekaan di dalam Tuhan. Dan hal yang disentuh oleh Paulus dalam bahagian ini ialah ada orang Kristen ataupun ada orang percaya yang masih terikat atau diperhamba dengan keinginan-keinginan daging yang tidak memuliakan Tuhan. Karena itu, saudara, dalam perikop kemerdekaan Kristen di dalam Galatia pasal yang kelima, Paulus menunjuk kepada keinginan-keinginan daging yang dapat kita rujuk dari ayat 19 sehingga ayat 21 yang berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, seringkali keinginan-keinginan seperti ini masih melekat di dalam kehidupan kita, walaupun kita sudah menjadi orang percaya. Nah, keinginan-keinginan ini tanpa sadar menjadi tuan yang memerintah kehidupan kita, dan kita menjadi budak yang taat menuruti keinginan-keinginan dosa yang berasal dari iblis. Dan hal-hal seperti inilah yang selalunya menjerat atau mengheret banyak orang jatuh dalam kehancuran dan kebinasaan. Nah, saudara, firman Tuhan jelas berkata kepada kita, mengingatkan kita, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Nah, mengapa Paulus dengan tegas melarang jemaat di Galatia dengan berkata, jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan? Nah, jelas tadi, saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa orang-orang yang melakukan hal-hal sedemikian tidak akan mendapat bahagian di dalam kerajaan Allah. Karena orang-orang yang masih mau mengenakan kuk perhambaan akan hidup terpisah dari Allah dan tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Oleh itu, saudara, menjadi orang percaya yang merdeka, firman Tuhan mengingatkan kita untuk jangan. Jangan adalah kata perintah atau larangan. Alkitab melarang kita jangan lagi mengenakan kuk perhambaan. Jangan lagi menjadi hamba dosa, karena kita telah dibebaskan sepenuhnya oleh kematian Kristus. Nah, melalui firman Tuhan ini bukan saja untuk mengingatkan kita bahwa kita telah dimerdekakan dari perhambaan dosa, tetapi terlebih untuk menyadari bahwa hidup kita berharga, karena kita telah ditebus, kita telah dibeli Kristus dengan darahnya yang mahal, supaya kita tidak menghambakan diri lagi kepada setan ataupun dosa, tetapi sebaliknya menghambakan diri kita kepada Allah yang telah menebus dan membebaskan kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, ciri orang percaya yang merdeka ialah tetap di dalam firman. Nah, dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sehingga ayat yang ke-32 berkata, maka katanya, ini adalah kata Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, dalam konteks pengetahuan manusia di dunia ini, ada banyak hal yang dianggap benar. Tetapi apa yang benar bagi manusia, belum tentu benar di hadapan Allah. Nah, ayat di Yohanes pasal yang ke-8, ayat 31 sehingga 32 adalah percakapan Yesus kepada orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, yaitu
jika mereka tetap di dalam firman. Nah, apakah artinya, saudara? Yaitu jika mereka tetap dan percaya kepada ajaran-ajaran yang telah diajarkan ataupun yang telah disampaikan oleh Yesus kepada mereka, mereka benar-benar adalah murid. Dan mereka akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan mereka. Nah, apakah artinya menjadi murid? Seorang murid akan selalu belajar dari gurunya. Demikian juga dengan kita, murid yang sejati akan selalu tetap belajar firman Tuhan dan tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Nah, maka kata tetap di sini membawa maksud selalu berada di tempatnya ataupun tidak berpindah-pindah dan tidak beranjak. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa orang percaya yang merdeka adalah orang yang mau tetap di dalam firman Tuhan. Dengan kata lain adalah orang yang melekat dengan firman Tuhan. Seperti pemazmur selalu berkata, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Nah, saudara, tetapi jika kita tidak lagi merasa haus, kita tidak lagi merasa lapar akan firman Tuhan, maka itu harus menjadi pertanyaan bagi diri kita. Sama seperti tubuh kita memerlukan makanan jasmani untuk terus hidup dan sehat, demikian juga jiwa kita memerlukan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, kehidupan rohani kita akan menjadi kering. Nah, Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat sehingga ayat yang ketujuh. Dia berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Dan ayat yang ketujuh berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Saudara, orang percaya yang merdeka adalah orang yang hidupnya tetap di dalam firman. Orang yang merdeka adalah orang yang mau tinggal di dalam hadirat Tuhan, bertumbuh di dalam firman, bertumbuh di dalam hadirat Tuhan, dan berakal di dalam firman. Orang yang merdeka adalah orang yang merindukan kebenaran, ingin mengetahui kebenaran, karena kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena itu, saudara, bagaimana kita mengenal kebenaran? Maka firman Tuhan mendorong kita, rajinlah untuk mempelajari Alkitab. Rajinlah kita untuk belajar firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan kita akan menemukan kebenaran-kebenaran. Dan kebenaran-kebenaran itu akan memerdekakan kita, akan membebaskan kita dan menuntun kita kepada jalan kebenaran di dalam Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ciri yang ketiga, orang percaya yang merdeka adalah hidup memiliki roh Allah, ataupun orang yang memiliki Roh Kudus. 2 Korintus pasal 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, kehadiran roh Allah di dalam pribadi manusia, maka roh itu akan memerdekakan manusia itu dari kuasa dosa dan maut. Nah, saudara, di dalam dunia ini tidak ada yang lebih mengerikan dibandingkan dengan perbudakan dosa. Perbudakan atau jika masih ada perhambaan di dunia ini, itu hanya menyebabkan penderitaan yang sementara dan paling parah diakhiri dengan kematian. Namun perbudakan dosa menyebabkan kita menderita di neraka dalam api yang tidak pernah padam selama-lamanya. Namun bagi orang yang percaya kepada Tuhan, roh Allah memerdekakan mereka dari perbudakan dosa. Nah, saudara, Roh Kudus adalah sebagai penolong untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging di dalam diri kita dan memberikan kepada kita buah roh. Roma 8 ayat yang ke-13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati.
Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, saudara, Roh Kudus berperanan menolong kita dalam mematikan keinginan-keinginan daging, mematikan perbuatan-perbuatan daging atau dosa di dalam diri kita, dan menolong kita menghasilkan buah-buah roh. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 22 sehingga ayat 23. Menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan ini bukanlah hasil pekerjaan daging kita, tetapi ia adalah hasil dari kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Nah, saudara, orang percaya yang merdeka adalah orang yang memiliki Roh Allah, memiliki Roh Kudus di dalam kehidupannya yang memerdekakan dan melepaskan kehidupan orang itu dari penghukuman dosa. Nah, Paulus berkata di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 1 dan 2, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, Roh Allah lah yang melepaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, mengapa firman Tuhan berkata di mana ada Roh Allah di situ ada kemerdekaan? Saudara, Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Kita harus ingat bahwa Roh Kudus juga adalah Allah. Dan Roh Kudus adalah sebagai tanda pemilikan. Orang percaya diberi materai. Orang percaya diberi tanda milik, yaitu Roh Kudus. Dan itu adalah tanda orang itu milik Allah ataupun kepunyaan Allah sendiri. Karena 2 Korintus ayat 1, pasal 1 ayat 22 berkata, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, saudara, Efesus berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya yang merdeka adalah orang yang memiliki Roh Kudus yang menjadi jaminan. Roh Kuduslah yang menjadi penjamin untuk kita memperoleh semua janji Allah, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk kemuliaan bagi namanya. Nah, demikianlah saudara peranan Roh Allah ataupun Roh Kudus dalam memelihara kemerdekaan orang percaya. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Namun menjadi orang percaya yang merdeka bukanlah mudah. Tetapi kita memiliki pengharapan, kekuatan kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, di dalam perjuangan hidup kita di dunia ini adalah janji penyertaan Roh Kudus bersama dengan kita. Sebelum Yesus naik ke surga, Ia menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang juga sebagai roh kebenaran, roh penghibur, dan ini menunjukkan bahwa pribadi Allah hadir dan menyertai umat-Nya, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara, pembebasan dari perhambaan rohani dipelihara melalui Roh Kudus yang diam di dalam diri kita, di dalam diri orang percaya secara terus-menerus, dan melalui ketaatan kita kepada bimbingan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Allah berkuasa membebaskan kita, bukan saja melepaskan kita dari kuasa-kuasa roh jahat, dari kuasa kegelapan, tetapi Ia juga membebaskan kita daripada kok perhambaan. Karena itu saudara, orang percaya yang merdeka adalah orang percaya yang memiliki Roh Allah, memiliki Roh Kudus di dalam kehidupannya. Nah, sebagai penutup untuk firman Tuhan pada hari ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus telah memerdekakan kita supaya kita memiliki kemerdekaan yang sempurna dan sejati. Kita dimerdekakan dari kutuk dosa, dari penghukuman dosa, dan kematian kekal, karena Dia telah mati untuk menebus dosa kita
dan bangkit untuk membenarkan kita di hadapan Allah. Karena itu patutlah kita bersyukur kepada Tuhan untuk kemerdekaan yang merupakan anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Kita sudah dibebaskan dan dilepaskan dari penjajahan dosa. Karena itu saudara, hargailah kemerdekaan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita dengan hidup melakukan kehendak dan memuliakan nama-Nya. Bukan berarti kita bebas dari perjuangan rohani melawan dosa. Justru di dalam kemerdekaan kitalah kita berjuang melawan keinginan duniawi, mematikan tabiat berdosa di dalam diri kita, dan mengalahkan kuasa iblis dengan otoritas, dengan kuasa, dan dengan kemenangan oleh kuasa darah Kristus. Nah, oleh yang demikian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita hidup sebagai orang percaya yang merdeka. Yaitu yang pertama, jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Yang kedua, tinggal tetap di dalam firman Tuhan. Dan yang ketiga, hidup memiliki Roh Kudus ataupun hidup dipimpin oleh Roh Allah. Nah, demikian saja pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengajar kami bahwa kami dipanggil untuk merdeka. Dan kemerdekaan yang kami peroleh di dalam kehidupan ini bukanlah kemerdekaan yang diusahakan oleh diri kami sendiri, melainkan oleh anugerah dan kasih karunia Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah memerdekakan hidup kami. Engkau telah melepas dan membebaskan kami dari penghukuman dosa dan kebinasaan kekal. Engkau telah memerdekakan kami, Engkau telah membayar harga kemerdekaan, membebaskan kami melalui kematian-Mu di kayu salib. Dan Engkau bangkit dari antara orang mati untuk membenarkan kami di hadapan Allah. Tuhan, betapa kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau, oleh karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Engkau melalui kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kami kekuatan di dalam hidup ini, di dalam perjuangan hidup kami di dalam dunia ini, untuk melawan keinginan-keinginan daging, melawan perbuatan-perbuatan dosa, supaya kami hidup berkemenangan di atas semua perkara-perkara di dalam dunia ini, agar kami memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, di dalam perbuatan kami, dan di dalam sikap hidup kami sebagai orang yang telah ditebus oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah belajar firman-Mu pada pagi hari ini, dan biarlah Tuhan menolong kami, supaya kami tidak lagi mau mengenakan kuk perhambaan, ataupun menjadi budak dosa di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami tetap tinggal di dalam firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan sebagai pembimbing penuntun yang akan menguat dan meneguhkan iman kami dan pengharapan kami Tuhan untuk terus setia kepada Engkau sampai kepada akhirnya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan kami percaya bahwa Tuhan telah memberkati semua yang telah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah kemerdekaan yang telah Tuhan berikan akan terus menguatkan, menghiburkan kami, dan memberikan kami pengharapan yang semakin teguh akan janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa biarlah berkat Tuhan akan terus mengalir untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun setiap diri kami berada pada pagi hari ini. Kami juga terus berdoa untuk mereka yang dalam kelemahan tubuh, yang sakit dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Kiranya tangan Tuhan yang berkuasa dan belas kasihan-Mu juga Tuhan, yang akan menolong, menyembuh, menguat, dan menghiburkan mereka. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang dalam kesusahan, orang-orang yang dalam pergumulan, dalam masalah. Tuhan, biarlah Engkau juga Allah yang akan menolong mereka dan memberikan kekuatan dan jalan keluar di dalam setiap pergumulan yang mereka lalui. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga terus berdoa agar Tuhan memelihara dan melindungi kami, semua umat-Mu Tuhan, dan seluruh anggota jemaat
gereja Tuhan dimanapun berada, supaya kami tetap dipelihara oleh Tuhan, khususnya dalam masa-masa sukar, dalam masa pandemik ini Tuhan Yesus, untuk kami lebih berharap, bersandar dan bergantung kepada Engkau. Kiranya Tuhan juga akan mencukupi setiap keperluan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan telah memberkati kami di dalam ibadah ini, baik di dalam puji-pujian yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan, baik juga di dalam doa dan juga di dalam kami belajar firman-Mu. Dan biarlah Tuhan yang akan terus menolong kami, supaya dalam masa-masa hidup kami yang akan datang, kami akan terus melihat pertolongan Tuhan dan kasih Tuhan yang akan menyertai dan memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dan mengangkatkan semua doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, sampai di sini saja kebaktian kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.